Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadget yang tidak ada views-nya lagi sekarang ya. Lagi hancur. Enggak sih, sebenarnya ya nggak usah dibahas deh, bahaya. Hampir menurut gue lewat tadi. Kembali lagi di konten Rapid. Rapid, Anda pasti tahu kan panjangannya apa? Racun barang penguras dompet. Racun penguras isi dompet. Racun penguras isi dompet. Keberapa? Keempat. Nah, bener. Oke, jadi tadinya kita mau bahas mousepad ya, Luis ya. Jadi ini kalau kalian nggak tahu nih, Luis dari kan kita tadi ya tahu sih harusnya. Bukan barang yang nggak ada sih. Maksud gue, mousepad sesignifikan itu nggak sih? Sesignifikan itu, cuman memang nggak ada Jar. Maksudnya di sini tuh susah exist itu bang. Berarti tersier lah kalau kebutuhan itu kayak. Iya kan, kalau mouse keyboard terus dia kayak udah bawa banget kayak orang mungkin nggak akan prioritasnya tidak tinggi. Iya. Tapi kalau tinggi harganya tinggi gak? Nggak semahal. Maksud gue kalau yang bagus gitu, harganya tuh setinggi apa? Ya paling cuman kayak 700.000 gitu. Ya orang ini pasti bakal mending beli mouse kata orang. Ya benar. Yang Cooler Master cuma 200.000. Tapi udah laku abis sold out. Masih ada? Ya sempat hold out. Sekarang ada lagi harusnya. Oke. Jadi karena kemarin kita udah bahas mouse yang ringan ya. Mouse ringan. Dan kali ini untuk menghindari mouse ringan, kita bikin topik baru. Namanya adalah mouse favorit kita. Mouse favorit. Jadi nanti kalau ada mouse lagi, harusnya ini udah hampir semua mouse yang bisa kita bahas. Belum ya? sih. Apa? Yang kesayangan gue tuh belum. HP. MM710. Udah di mouse pertama. Oh udah? Udah. Apa lagi? Udah nih. Udah 10 kita bahas, mana mouse lagi. Paling mouse ini sih, mouse productivity. Mouse productivity. Mouse banyak fitur gitu. Iya, ada mouse paling berat. Nah, ini jauh. Buat apa? Buat ngerusak pergelangan orang. Biar semakin banyak konten mouse lagi yang bisa diperas, betul? Mouse mahal yang tidak berguna. Betul. Seperti jangan. Oke, jadi kita akan langsung mulai aja. Di sini ada 5 mouse lagi. Ringan nggak sih semuanya ini? Nggak semua. Nggak semua ya? Oke, kita mulai. Mau mulai dari mana? Mulai dari yang beda sendiri. Yang beda sendiri. Oke. Ini adalah MX Anywhere 3. Ini gue udah review. Dan Luis sebenarnya pakai MX Anywhere 2S. 2S. Dan itu sekarang dipakai sama admin gue TLT ya kan. Kenapa ini masuk di sini? Karena pertama ini bukan gaming mouse ya. Aman kan? Kedua adalah mouse favorit. Iya, mouse favorit. Simple sebenarnya untuk barang ini. Apa yang membuat barang ini menarik adalah masalah dia bisa digunakan di surface mana aja. Betul. Mau di kaca, mau di tembok, mau yang mantul-mantul bisa semua. Jadi menariknya adalah kalau lu lagi taksi kan biasa lu perlu mouse ya. Lu bisa begini loh. Bisa begini. Bisa di kaca. Bisa di kaca. Itu semuanya nggak masalah. Nah, terus kedua adalah gue suka adalah bagian ininya. Apa sih gue lupa bahasanya. Yang kalau lu tahan, terus lu tahan, lu tarik itu beda ke bawah beda, kanan beda, kiri beda. Lu pakai fitur itu kan? Pokoknya atas bawah kiri kanan itu bisa diprogram. Iya, tapi lu dengan klik satu tombol. Nah, jadi lu klik lu kanan beda, atas bawah. Ini itu bisa digunakan buat kayak music media, kayak atas segala macam. Terus dia juga bisa kalau kalian tahan klik ini additional buttonnya, itu scrollnya jadi horizontal. Iya bisa. Jadi bisa digunakan buat kalian yang edit. Terus independent scroll wheel, iya. Dan scroll wheelnya ini smooth banget. Ini lebih bagus. Ya, ini kan diperbaiki. Soalnya diikutin MX Master 3. Yeah. Kalau punya lu kan masih turunan MX Master 2. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah mouse yang lebih ke portabilitas. Ya, portabilitas. Ini benar-benar kalau kalian kerja gitu butuh mouse, terus kayak nggak kayak kalau misalnya kalian bawa mouse biasa yang wireless kan itu butuh mousepad biasanya kan. Karena kan nggak semua tempat menyediakan surface yang bisa dibaca sama sensor mouse. Nah, si Anywhere 3, 2S segala macam tuh bisa. Cuman 2S tuh nggak cocok, MX Master tuh nggak cocok karena dia tuh bentuknya gede. Besaran ya, terlalu berat juga. Itu lebih enak buat di rumah, keluar bawa ini. Oh, ini keluar bawa. Wah, sebenarnya kalau ngomong fitur sama aja. Iya. Cuman versi kecil aja. Kalau gue pribadi sih gue prefer ini, jadi gue nggak usah beli 2 mouse. Yes, gitu. Betul. Kalau by connection dia bisa 2.4 sama bisa Bluetooth. Dan Bluetoothnya 3 device. Kalau kalian punya bisa switch gampang. Iya, bisa pindah kayak TeamViewer tapi TeamViewer built-in dari mouse ini sendiri. Harganya kalau nggak salah di sekitar 1.990.000. Okay. Itu connect nama software itu Logitech Connect. Logitech Option. Oh iya, Logitech Option. Oke. Moving on, Basilix. Lanjut Basilix V2. Basilix Ultimate kebetulan yang ada di sini. Ini udah dipakai sama Yong sampai udah agak busuk. Itu glossy-nya parah ya? Iya, ini mungkin karena udah dipakai lama. Nah, ini Basilix Ultimate.
Gue sambil nyari harga. Ini Basilus Ultimate. Sebenarnya Basilus V2 ini ada banyak opsi. Ada Basilus V2 versi kabel, ada Basilus X yang dia pakai baterai A3 atau A2, dan ini adalah versi Basilus Ultimate-nya. Ini V2 Ultimate ya berarti? Iya, V2 Ultimate. Nah, dia kenapa bisa masuk ke sini favorit gua juga sebenarnya karena secara shape dia cukup familiar kayak si G502. Yang banyak buttonnya. Cuman yang bikin bagus adalah di sini dia nggak seberat si 502. Dia lebih ringan, gue lupa pokoknya masih sekitar 90 atau 100-an. Cuma secara fitur dia udah hampir semuanya ada di sini sih. Gitu. Jadi karena dia beratnya lebih ringan, jadi buat kompetitif segala macam ini masih bisa lah. Karena kalau G502 terlalu berat kan. Kalau dipakai kompetitif pasti. Walaupun pemberatnya udah dibuang semua. Iya, pemberat udah dibuang semua aja masih 120-an. Iya. Karena kan sebenarnya itu mouse yang di zaman ketika mouse ringan tuh bukan sebuah tren juga. Iya, betul. Dan si Logitech kan baru berhasil bikin ringan tuh di G Pro Wireless yang udah kita kemarin kan. Dan di G502 kan mungkin dia sedang meracik-racik lah. Karena kan buttonnya banyak banget juga sih. Dan di sini button-buttonnya juga cukup banyak, dia bisa scroll kanan kiri, terus ini buttonnya bisa diganti juga nih. Ini kan bisa dicabut, ini bisa diganti ke yang panjang. Terus sniper button misalnya. Ya, sniper button, atau kalian mau ganti buat apa itu juga bisa, semua bisa diprogram di sini. Dan dia resistance dari scroll itu juga bisa diganti. Jadi mau dibikin dia smooth banget, atau mau ini kan smooth banget nih, coba. Smooth banget. Kalau bisa diturunin dia makin berasa resistance. Ya kan? Ya. Harganya sendiri ini harganya kalau nggak salah di berapa? 2 juta. 2.649.000. Dan yang menarik dari si Basilus V2 Ultimate ini, dia itu ada docking. Jadi charger ngecasnya itu keren gitu, ada tempat duduknya. Dulu docking tuh mewah banget loh. Iya, soalnya dulu yang punya Mamba. Mamba. Terus kotaknya itu yang kotak kaca atas sama Ouroboros. Iya, dulu tuh itu berasa kaya banget tuh kalau punya itu di rumah. Kotaknya kaca gitu, keren. Kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu. Iya, kalau sekarang kan udah karton. Iya. 2,6. Cukup pokoknya kalau misalnya kalian pengen versi lebih murahnya itu ada si Basilus X, itu harganya cuma 900.000 atau berapa. Pemotongan fiturnya di mana? Pemotongan fitur dia tuh pakai baterai A2 atau A3 gitu. Oh, jadinya berat banget. Enggak lebih berat, dia bisa lebih ringan justru daripada ini. Dia wireless Basilus X. Dia wireless, tapi dia pure wireless, nggak kayak gini. Kalau V2 kan wired tuh. Kalau V2 wired, kalau Basilus Ultimate ini kan dia bisa wired, bisa docking kan ngecasnya. Kalau si Basilus X itu cuman ini doang, baterai 2 kayak si G304. Kayak gitu. Nah, itu lebih murah, itu juga wireless. Cuma bedanya itu doang sih. Nggak RGB sama baterainya A2 atau A3 gitu. Paling advantage-nya ya kalian bisa bikin itu mouse lebih ringan lagi aja sih daripada versi itu. Tapi selalu gitu ya, Razer tuh mencoba untuk membuang sesuatu tuh RGB yang dibuang. Dia merasa RGB dia tuh mahal banget soalnya. Oke. Moving on, Dead Adder V2 Mini, atau yang biasa gue sebut sebagai penambah kematian V2. Ini intinya Dead Adder merupakan salah satu mouse yang favorit gue lah dari pertama kali gue masuk ke dunia peripheral. Karena tangan gue pump, ini dulu mouse gue juga ini, cuma versi yang gede, masih lama. Iya, Dead Adder. Gue masih punya Dead Adder di rumah juga dan masih jalan. Di sini kayaknya gue tinggal di sini. Cuman ini kenapa gue suka, karena lu sendiri lu lebih prefer Viper kan sebenarnya? Gue prefer Viper Mini. Karena buat gue, ada lengkungan di belakangnya ini tuh buat gue lebih nyaman buat megang. Ergonomik. Lebih ergonomik. Dan gue nggak tahu sih, shape-nya dari Dead Adder tuh dari dulu emang udah cocok banget sama gue. Jadi so far gue pakai mouse ini, kalau gue lagi nggak pakai MS Anywhere, kalau gue lagi main game, yang gamenya sekarang di ban ya kan, game akun gue yang di ban, bukan game yang di ban. Terus ya gue nggak usah ngomong banyak sih, maksudnya dari ringannya juga udah dapet 71 gram, kabel juga udah yang Speedflex-nya Razer. Ya dia nggak punya fitur apa-apa sih selain chroma sama 2 additional button. Dan dia size-nya lebih kecil daripada Dead Adder yang biasa. Dia tuh lebih kecil. Kan ini, Pak. Iya, dia lebih kecil 1,5 kali. 1,5 kali. Dari si Dead Adder V2. Oke. Moving on. Terus mousepad-nya udah PTFE juga tuh. Jadi mantap. Viper Mini. Nah, itu Viper Mini, ini kesayangan gue nih. Gue sangat suka sekali ya. Ini Razer Viper Mini, ini versi mininya dari Viper. Tentu saja ini beratnya, gue lupa, sekitar sebuah informasi yang sangat penting tadi ya. Ini kalau nggak salah beratnya tuh 61. Kayak ngomong kentang medium.
Itu lebih kecil dari kentang? Dari large. Gitu. Nah ini Viper Mini dia beratnya kalau nggak salah di 61, gue kalau salah 61 apa? 61. Ya pokoknya seingat gue di 61 gram. Kenapa gue suka? Karena gue gripnya sendiri prefer ke finger tip atau ke claw. Gitu. Jadi dan tangan gue itu 18 cm. Jadi kalau pakai mouse kecil itu sangat nikmat sekali di sini. Tapi ceper, buat gue tuh itu ceper. Nah, karena dia di claw nih, lihat tangan gue ngambek. Gue juga itu ujung-ujungnya ke claw, cuman nggak enak. Oh, dia terlalu ini ramping. Iya, ya kan? terlalu ceper. Jadi si Viper Mini ini memang ramping gitu. Dia nggak lebar. Kalau si Tether itu kan dia sedikit lebih lebar daripada ini kan. Jadi ya lebih bagus buat si Jory karena dia sukanya ke palm sama claw yang agak palm, ya kan? Betul. Nah, jadi si Viper Mini ini favorit gue karena ringan, terus shape-nya sesuai sama gue, harganya juga murah. Cuman 700.000 tapi sekarang diskon jadi 500.000, tapi kalau kalian mau ambil yang tidak garansi resmi harganya 440.000. Itu dia. Gila gua hafal banget ya. Ya pokoknya ya kayak gitulah si Viper Mini harganya terjangkau, terus kabelnya udah paracord, pakai PTV paling yang gua nggak suka cuman donat yang ada di tengah ini doang. Ini donatnya nggak PTV ya? Iya sayangnya ini itu plastik Jor. Jadi kalau misalkan lu nggak pakai fit yang tebelan dikit dia nih kegesek-gesek. Iya benar. Apalagi kalau di mousepad lu ada kayak kerikil-kerikil kecil itu pasir. Ini bakal langsung berasa. Jadi ya minusnya cuma di situ, cuma overall ini mouse mantep. Viper Mini itu salah satu mouse yang menariknya adalah ngebawa Razer untuk comeback sih. Karena Razer tuh udah soalnya Razer biasanya kan kalau mouse mereka yang bagus sensornya itu kan mahal-mahal harganya. Nah ini tuh enggak. Ketika ini tiba-tiba rilis, walaupun harusnya harganya di 5.000 ya, tapi di Indo pernah rilis 800 kan? 800 malah tuh. Dan itu masih worth it kan hitungannya? Ya hitungannya masih oke karena kompetitornya belum ada yang ini nih. Oke lanjut, mouse terakhir. Ke mouse terakhir. Di mana Luis berkolaborasi dengan Fantech. Ya jadi ini Fantech XD3. Ini mouse. Kenapa namanya XD3? Kurang tahu. Kenapa bukan Fantech LC3? UX3 wireless lah harusnya. Kenapa nggak LC3? Kurang tahu kenapa. Kan lu bantuin kan? Fantech. Nah, harusnya ada nama lu dong, kredit dong. Bagaimana teman dijelaskan guys? Tolong Fantech calling bikin produk namanya Fantech LC3. Ya pokoknya ini Fantech XD3 sebenarnya ada dua versi. Satunya itu UX3, yang UX3 itu adalah versi kabelnya dari si XD3 ini. Nah jadi yang andalannya dari si XD3 ini adalah shape-nya. Shape-nya dia ini tuh mengadaptasi desainnya si Zowie S2. Ini udah pernah pakai belum sih? Belum. Ya pokoknya orang Fantech nggak kontak gue. Ya gitulah. Ya pokoknya dia mengadaptasi desainnya Zowie S2 yang cenderung buat tangan dari 18 cm ke bawah, buat palm bisa sampai ke fingertip juga bisa. Ini hampir bisa semua. Harusnya lo bisa, harusnya lo cocok sih. Masuk kan? Ada sedikit feel-nya G Pro. Betul, agak sih, cuma belakangnya agak gemuk. Ya ini belakangnya agak gemuk kalau dibandingin sama G Pro. Ada feel-nya G Pro di sini. Karena dia depannya kan? Iya, depannya itu G Pro banget, cuman agak belakangnya lebih narrow. Yes. Pokoknya jadi ya keunggulannya dari shape-nya aja sih ini mah. Dari shape dan dia ini wireless dan harganya juga murah banget kan. Yang UX3 itu kalau harganya 500.000, yang XD3 ini cuman beda goban. Yang mending wireless loh. Betul. Makanya gaib ini barang. Itu ini namanya teknik marketing bait. Betul. Jadi gue kasih yang wireless, gue bikin kurang 50.000. Pasti lo habis yang mana? Wireless. Jadi wireless stoknya cuma berapa? 10. Wireless 1.000. Makanya. Teknik marketing bait. Gitu. Ya makanya ya kurang lebih itulah. Ini masih ada nggak sih barang sekarang? Barangnya gua kalau nggak salah baru ada lagi deh. Oh di restock? Nggak sempat masuk ke tahap reseller tuh? Pernah sempat. Berapa naik? Jadi kalau nggak salah ini tuh sold out-nya kalau nggak salah tuh seminggu 2 mingguan gitu kan. Terus habis itu sempat nggak restock lama kayak 2-3 bulan gitu. Terus ya gaib harganya sempat ada yang naik juga. Ke berapa? Gue lupa kalau nggak salah ya 600-700, nggak terlalu tinggi sih. Oke. Ya masih oke. Nah, pokoknya untuk harga 550.000 ini salah satu yang paling worth it karena build quality-nya juga bagus kan. Tapi sekarang bisa beli lagi? Sekarang udah bisa beli lagi. Udah nggak gaib? Udah nggak gaib. Udah selesai marketingnya? Udah selesai masanya. Sekarang udah ada lagi. Nah jadi kayak gitulah ya. Ini secara shape oke. Terus dia fitnya udah tebel banget ya. Dia PTFE yang tebel banget lah pokoknya, beda sama si Viper. Kan Viper lebih tipis daripada yang ini. Terus abis itu dia yang ini wireless, tapi yang versi kabelnya itu dia kabelnya udah paracord juga. Jadi udah untuk orang-orang yang insecure. Ya untuk orang-orang yang insecure
silakan kabel nggak apa-apa. Terus paling beratnya untuk wireless ini juga masih tergolong ringan sih. Ini tuh dia di 80-an lah, masih lebih ringan daripada si Bassilis. Dia sekitar 80. Tapi kalau lu udah terbiasa 60 lu akan betul, yang wired lebih ringan nggak? Yang wired lebih ringan dia tuh, tapi yang wirednya kalau nggak salah tuh 72 apa 74. Cuman yang bikin dia berat itu adalah karena shell-nya dia nggak bolong-bolong. Gitu kan, beda kan sama kayak mouse yang bolong-bolong. Cuman tetap aja sih yang ini dua lebih ringan karena ya size-nya lebih kecil juga. Iya, ini kan makanya namanya mini. Karena mini lebih kecil dari yang gede ya kan. Betul. Itu seperti yang gue bilang tadi. Ya kan? Oke, itu udah berarti ya. Udah sensornya 3335, yang satu lagi yang wired itu 3389 udah top notch semua. Udah aman. So far ini koneksinya 2,4 GHz sama kabel dan udah ya gue nggak ada komplain apa-apa sama sini, gue pakai terus. Orang harusnya namanya apa? LC3. Oke, itu aja untuk Rapid keempat ini. Next kita bahas apa lo ya? Headset lagi. Headset. Wireless kita ada 5 nggak? Ada harusnya. Maksud sih? Artis One 733. Ngapain harus tahu kan mereka nggak usah nonton lagi. Oh iya. Ya nanti. Rahasia. Berarti next either headset, kalau nggak keyboard lagi nggak ada ya, keyboard lagi sepi lagi. Keyboard lagi sepi. So guys, that's it. Seperti biasa coba like, comment, share. Follow kita di @thelazygadgets dan juga gue di Jordi Leonardo 2 dan Luis Resenesi 2 dan di CTD juga. Jangan lupa di subscribe dan di follow. Dan biar makin banyak yang nonton. Jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and stay safe you all. Jangan lupa dibeli barang-barang di bawah. Bye bye guys. Bye bye.